Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang seputar gagal bayar di pinjaman online, yaitu UATAS. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi UATAS, teman-teman tonton video ini sampai selesai karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi UATAS seperti apa ya. Nah, untuk video-video sebelumnya sudah saya update teman-teman ya untuk aplikasi UATAS ini. Nah, sekarang saya update lagi tentang aplikasi UATAS. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjol teman-teman. Oke, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya teman-teman. Pengalaman tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi UATAS itu seperti apa. Oke, biar teman-teman gak terlalu panik ataupun ketakutan misalkan kalian telat bayar atau tidak mampu bayar seperti itu ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja saya bahas. Nah, di sini teman-teman ya, untuk aplikasi UATAS sudah saya buka. Tampilannya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Di sini ada 3 pembayaran, 1, 2, 3. Untuk pembayaran yang pertama ini 7.128.000 sekian-sekian ya. Tanggal 15 bulan 3 2025. Artinya sudah lewat 2 bulan lebih untuk pembayaran yang pertama 7 juta ini ya. Kemudian untuk pembayaran yang kedua, di sini 4 juta sekian-sekian tanggal 19 bulan 3 2025 ya. Nah, ini telat 56 hari, artinya hampir 2 bulan. Ya, jadi ini teman-teman, ini sudah plus bunga atau denda ya. Kayak 7 juta ini plus bunga. Yang 4 juta ini plus bunga. Jadi setiap hari kalau teman-teman masih telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu itu masih tetap berjalan seperti itu ya. Tagihan kalian itu, bunga itu tetap berjalan setiap hari. Selama kalian telat 1 hari, 2 hari. Biasanya stopnya itu di 2 bulan atau 3 bulan. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Untuk bunga itu ya. Jadi misalkan teman-teman telat, bang saya telat 1 hari, berapa bunganya? Bunganya itu tergantung berapa besar kalian, pinjaman kalian. Ya, untuk bunga itu jadi setiap hari bertambah. Ya, stopnya di 2 bulan atau 3 bulan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi stop nantinya bunga. Nah, di sini teman-teman untuk pembayaran yang ketiga ini 5.400 sekian-sekian. Telat 57 hari, hampir 2 bulan. Jadi total kalau kita total ini sekitar 16 juta teman-teman. Ya. Jadi sekitar 16 juta di aplikasi UATAS ini belum dibayar. Nah, pertanyaan dari teman-teman, apakah aman bang kalau kita gagal bayar ataupun telat bayar? Jawabannya, ya sejauh ini, sejauh keterlambatan 2 bulan untuk tagihan sekitar 16 juta ini aman teman-teman. Yang pertama itu aman, tidak ada sebar data ya. Jadi banyak teman-teman yang telat bayar itu ketakutan, takut disebar data, takut disebar ke sosial media. Ini aman ya. Cuman kalau kalian telat bayar itu biasanya memang diteror, ditakut-takuti dengan cara sebar data mau disalahgunakan. Nah seperti itu ya. Jadi semua yang telat bayar itu yang pasti itu diteror, itu pasti teman-teman. Jadi yang pasti diteror, ditakut-takuti dengan cara-cara mereka seperti itu. Makanya kalau teman-teman telat bayar, kalian harus kuat mental. Jadi sejauh keterlambatan 2 bulan ini teman-teman, sejauh ini aman, tidak ada sebar data. Tapi kalau WA, telepon itu setiap hari ya. Jadi kalau teman-teman telat bayar cuma 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah lewat sekitar 1 bulan atau 2 bulan, salah satu contoh seperti ini sudah jarang WA. Ya seperti itu. Sama, di teror sama teman-teman. Bahkan kalau teman-teman sudah lewat sekitar 2 minggu atau 3 minggu, biasanya ada teror DC hari ini mau datang. Tim kolektor mau jemput dana. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sejauh ini di aplikasi UATAS yang saya punya ini aman, gak ada yang datang ke rumah.
Jadi aman-aman saja, cuman yang pasti itu diteror. Banyak teman-teman subscriber yang sudah panik, ketakutan. Karena apa? Karena setiap hari di WA katanya DC mau datang, minta Sherlock. Itu sebenarnya itu bumbu-bumbu cara-cara mereka nagih nasabah yang telat gitu loh. Makanya teman-teman wajib banget kuat mental. Mental kalian itu akan dibombardir oleh pihak penagih. Seperti ya seperti diancam sebar data mau disalahgunakan. Kalau Anda masih belum bayar hari ini juga, terpaksa saya hubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda. Kayak gitu, itu bumbu-bumbu mereka gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar kuat mental. Mental kalian harus kuat ya. Kalian bisa cek di video-video saya. Banyak DC-DC yang sering neror saya teleponin balik, bahkan saya teror balik gitu. Ya bukan kita menantang, bukan, tapi karena cara penagihan mereka itu ya terlalu berlebihan, nakut-nakuti itu terlalu berlebihan. Makanya saya kerjain sekalian seperti itu. Kalau teman-teman subscriber banyak yang panik, sudah ketakutan, bahkan sampai stres, sampai gak makan karena diteror gitu. Makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih. Itu saran saya buat teman-teman. Mental kalian harus kuat ya, gak usah terlalu takut. Ya memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian gak mampu, gak ada dana, ya gak usah terlalu takut lah teman-teman. Ya seperti itu. Karena kerjaan pinjol itu ya tahunya neror-neror aja gitu loh. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ya kayaknya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Intinya aplikasi Watas yang saya punya ini aman sejauh ini, gak ada sebar data, gak ada DC lapangan. Padahal waktu telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan itu sering banget dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Itu sering banget. Itu yang teman-teman takutin kan, dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana itu kan. Padahal sejauh ini aman-aman saja kok, ya kan. Nah misalkan ini aplikasi yang saya punya ini didatangi DC, sudah pasti saya infokan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu takut, hadapi aja apapun resikonya. Hutang wajib dibayar ya. Tapi kalau teman-teman gak mampu, gak ada dana, teman-teman gak usah terlalu takut. Karena cara penagihan pinjol itu yang pasti neror atau nakut-nakuti. Itu aja sih. Ya misalkan untuk aplikasi yang saya punya nanti didatangi atau disebar data, nanti saya update lagi buat teman-teman. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.